Hai teman-teman, dalam video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum untuk membuat video mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini perkenalkan, nama saya Evi Rebeka Saskianti, nomor induk mahasiswa 2211100761, program studi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, perkembangan kurikulum di Indonesia, jenis kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Apa itu kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibedakan menjadi dua, dari sudut proses dan dari sudut kepentingan pihak. Fungsi kurikulum dari sudut proses atau perencanaan ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kedua, fungsi pengintegrasian. Ketiga, fungsi diferensiasi. Keempat, fungsi pemilihan. Kelima, fungsi persiapan. Dan keenam, fungsi diagnostik. Kemudian, fungsi kurikulum dari sudut kepentingan pihak atau lembaga terkait ada 7, yaitu yang pertama, bagi pencapaian tujuan pendidikan. Kedua, bagi peserta didik. Ketiga, bagi guru atau fasilitas. Keempat, bagi kepala sekolah atau pembina. Kelima, bagi sekolah pada tingkat atasnya. Keenam, bagi orang tua peserta didik. Dan yang ketujuh, bagi masyarakat dan pemakai lulusan. Kemudian, perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan yang panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, kurikulum darurat atau 2019. Kurikulum prototipe 2020 dan kurikulum merdeka 2022-2023. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Berikutnya yaitu tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Di sini, komponen tujuan merupakan komponen pembentukan kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua, komponen isi. Isi program kurikulum adalah
segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. Yang ketiga, komponen metode. Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena metode atau strategi yang digunakan dalam kurikulum dapat menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang akan diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Tujuan komponen evaluasi sebagai berikut. Untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Kedua, untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Ketiga, untuk mengukur atau melihat apakah tujuan pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP tercapai atau tidak. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kesalahan pada materi yang digunakan dalam menjalankan kurikulum, sehingga dengan segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Materi yang berikutnya yaitu konsep kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Konsep ini digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan merupakan bagian dari program Indonesia Pintar. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ini mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah disusun pemerintah saja secara pasif, namun juga diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berikutnya, mengenai implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar diimplementasikan dengan memberikan kebebasan bagi instansi pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, serta siswa untuk menentukan topik atau tema yang diminati dan ingin dipelajari. Mereka juga bebas untuk menentukan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun bebas, pemerintah tetap memberikan struktur kurikulum pedoman yang dapat diikuti oleh guru dan siswa. Namun, struktur ini tidak diwajibkan untuk diterapkan secara berurutan seperti pada kurikulum terdahulu. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ini juga mengharuskan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses belajar, seperti video belajar, e-book, serta platform pembelajaran online. Teknologi juga dapat digunakan sebagai sarana mengakses resources atau sumber daya yang lebih luas agar informasi yang diperoleh peserta didik tidak terbatas hanya pada buku pembelajaran saja. Materi yang terakhir yaitu tentang keunggulan konsep kurikulum merdeka. Konsep
kurikulum merdeka mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dan kreativitas tenaga pendidik maupun peserta didik secara pesat. Kedua, mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas cara belajar mereka sendiri. Ketiga, mendorong kemampuan peserta didik untuk mencari, memilih, serta menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses belajar. Yang keempat, mengembangkan konsep pembelajaran sepanjang hayat, di mana peserta didik diharapkan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka. Kelima, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan yang berubah dengan cepat dan semakin kompleks dari tahun ke tahun. Keenam, mendorong tenaga pendidik untuk berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam proses pembelajaran peserta didik. Ketujuh, mendorong tenaga pendidik untuk berinovasi dalam mengembangkan metode ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, kedelapan, meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Sekian dari video saya. Jika dalam penyampaian materi ada sedikit kekurangan, saya minta maaf dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu.